Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina fil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal adrati azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti asma'in wa naqushusan sultan awliya wa sanari asadili wa sultan ali syamdil qadir jinan radhiyallahu anhu wa sayyidina sabin ulama isufiyati radhiyallahu ta'ala wa naqushusan isman asal bandari al-nari wa mu'allimina wa masyayikhina Yaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Qala mu'allif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sini lagi bahas tentang yang diperbolehkannya berbuka puasa dalam kitab Sabilul Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Bismillahirrahmanirrahim. Jikalau musafir dan jikalau musafir atau orang yang puasa, kalau musafir atau orang yang puasa di negeri tempat kediamannya, di dalam hari puasanya, tiadalah harus baginya membukakan puasanya di dalam safar pada hari itu, karena tatkala adalah setengah puasanya itu jatuh di dalam negeri dan ghalib atau umum kenalah atasnya hukum di dalam negeri jua, dan lagi pula adalah safarnya itu dengan ikhtiar. Jadi umpama dalam bepergian separuh dari kampungnya dan separuh lagi ke kampung orang lain, maksudnya seperti itu. Bersalahnya atau bedanya jika mendatang sakit, bedanya jika dengan orang yang sakit, atasnya orang puasa hari puasanya haruslah baginya berbuka puasa dengan tiada karohah, karena diperoleh sebab yang mengharuskan berbuka. Berbeda dengan orang yang sakit. Kalau orang yang sakit di tengah hari mungkin dia lalu sakit, nah itu diperbolehkan berbuka puasa dengan tanpa sebab. Orang yang bepergian tadi walaupun diperbolehkan berbuka puasa, tetapi bukan sebab dalam bepergian dari negerinya, maksudnya dari kampung atau daerahnya ke daerah lain yang memungkinkan
jarak tadi pun tidak mencapai qasrus sholat. Jadi berbeda dengan orang yang sakit, dan disyaratkan pada halal berbuka sebab udzur, dan disyaratkan orang berbuka puasa di tengah hari tadi karena adanya udzur berniat terkhos atau niat tertentu dengan muwafaqah atau sesuai dengan tuhfah, yaitu sesuai dengan ketentuan di kitab tuhfah dan kitab mughni, maka keluar dengan kata di dalam safar pada hari itu, hari yang kemudian daripada hari itu, maka yaitu boleh baginya berbuka dengan tiada karohah, dengan tiada makruh, selama ada ia lagi di dalam safarnya. Jadi diperbolehkannya berbuka di siang hari pada perjalanan orang yang perjalanan itu diantaranya adanya syaratnya perjalanannya itu perjalanan yang bukan perjalanan yang maksiat atau perjalanan yang mubah. Jadi diperbolehkan juga jarak perjalanan itu untuk bisa paling sedikit qasrus sholat. Jadi perjalanan yang diperbolehkannya mengqasar sholat. Mungkin kalau saat ini kadang satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Contoh mungkin waktu puasa bisa jauh lebih lama, ataupun waktu puasa bisa jauh lebih pendek karena perjalanan. Jadi mungkin kalau perjalanan saat ini mungkin perjalanan pesawat, kalau dari Indonesia mungkin ke Arab Saudi, mungkin dari siang di Indonesia ternyata sampai di negeri tujuan, kalau ukuran di Indonesia itu udah berbuka, tetapi sampai di tempat tujuan napan berbuka, waktu maghrib. Jadi waktunya jauh lebih panjang. Ataupun mungkin dari Afrika ataupun dari Arab Saudi, dari Afrika mungkin perjalanan pesawat dari sana waktu puasanya bisa lebih pendek, mungkin sampai ke Indonesia bisa lebih pendek dengan waktu maghribnya. Jadi dalam perjalanan seperti itu juga diperbolehkan berbuka puasa. Jadi ada kemungkinan yang seperti itu. Puasa di dalam safar afdol daripada berbuka. Jadi puasa dalam perjalanan, mungkin dalam perjalanan tempat keluarga ataupun ke tempat yang lain, mungkin semacam berdagang ataupun berbelanja yang jauh, daripada ya berbuka puasa dengan dia safar tadi tetap berpuasa, maka lebih afdol puasa di dalam safar afdol daripada berbuka, supaya dia beroleh fadilah, agar diperoleh fadilah atau keutamaan waktu, melainkan jika takut akan madorot, atau khawatir akan madorot sebab puasa. Lain kalau memang dalam perjalanan tadi itu khawatir madorot dengan puasanya, khawatir madorot karena kehausan ataupun kelaparan di perjalanan, mungkin kayak perjalanan yang kendaraan binatang seperti zaman-zaman dahulu, ataupun kendaraan mesin
tetapi mungkin semacam sepeda motor karena jarak jauh, hingga kalau siang, kendaraan jarak jauh siang, kalau sepeda motor itu agak kuat haus dibandingkan dengan yang bak tertutup. Itu berbeda dengan yang bak tertutup dengan yang sepeda motor. Jadi kalau yang sepeda motor biasanya kuat agak haus di perjalanan darat. Terlebih-lebih kalau perjalanan menggunakan kendaraan binatang seperti pada zaman-zaman dahulu. Sebab puasa pada masa sekarang atau masa yang lagi, jadi dengan puasa menjadikan mandorot, mungkin hari pagi dan seterusnya. Nah, itu diperbolehkan tidak puasa, tapi tetap harus wajib qadha pada masa yang akan datang, masa yang lagi akan datang. Maka berbuka afdal. Tapi dengan kondisi yang seperti itu, karena udzur seperti itu, maka berbuka puasa pun juga utama daripada puasa. Dan terkadang wajib berbuka. Jadi berbuka puasa itu terkadang menjadikan wajib berbuka jika takut ia sebab puasa itu akan madorot. Jadi terkadang berbuka itu bisa menjadi wajib karena khawatir mandorot yang seperti itu. Perjalanan yang jauh, lebih-lebih kadang-kadang kalau perjalanan tanpa kendaraan, mungkin tanpa kendaraan, kalau tidak nutup kemungkinan mungkin kayak perjalanan jauh, mungkin daerah ke pedalaman, kan tidak mungkin ada kendaraan darat, ataupun mungkin kendaraan air. Mungkin daerahnya daerah pedalaman di darat, tentu kadang-kadang sulit kendaraan air, kendaraan darat kadang-kadang juga terbatas. Madorot yang mengharuskan atau yang membolehkan tayamum karena kondisi darurat, seperti yang telah terdahulu bandingannya dengan jikalau jadi mukim. Jadi berbeda dengan orang yang mukim di suatu kampung, di suatu daerah, berbeda bandingannya. Dan jikalau jadi mukim, orang musafir atau orang sembuh, atau orang yang sembuh, orang yang sakit tadi, di siang tadi itu sembuh umpama ya. Di waktu puasa dari kemai ya enggak puasa, tapi malamnya itu dia sembuh sakitnya, lalu niat berpuasa di siangnya itu lebih utama di dalam puasanya. Haramlah atasnya berbuka karena ketiadaan sebab. Jadi kalau orang udah sembuh lalu berbuka, jadi kayak kemarin itu dia sakit, malamnya itu udah sehat, memungkinkan dia berpuasa di hari itu, lalu ia berpuasa. Tetapi kalau tadi di hari itu dia enggak berpuasa, nah, karena udah baik lalu enggak berpuasa, maka haram berbuka puasa karena ketiadaannya sebab. Jadi karena tanpa adanya sebab. Kalau yang kemai diperbolehkan berbuka puasa karena sakit, tetapi karena sakitnya udah hilang, kalau dia berbuka puasa malah menjadi haram karena ketiadaan sebab yang mengharuskan berbuka. Apabila berbuka orang musafir, apabila orang musafir berbuka puasa, atau yang sakit, atau orang yang sakit, wajiblah atas keduanya qadha. Wajib bagi orang musafir ataupun orang yang sakit tadi
kodok di hari-hari setelah bulan Ramadan. Jadi umpama waktu puasa dia ndak waktu Ramadan dia sakit ndak berpuasa, ataupun waktu bulan Ramadan dia bepergian ndak berpuasa, maka wajib bagi orang yang sakit ataupun orang yang bepergian tadi mengkodok di hari-hari setelah bulan Ramadan. Dan demikian lagi wajib kodok atas yang haid. Jadi, perempuan yang haid wajib kodok. Kalau selama bulan puasa mungkin dia berhalangan haid itu seminggu ataupun 10 hari, berarti 10 hari tidak berpuasa, maka wajib kodok 10 hari di hari setelah bulan Ramadan. Dan nifas, ya, begitu juga orang yang nifas juga wajib kodok. Dan atas yang berbuka puasa dengan tiada udur. Jadi, umpama ada orang yang berbuka puasa karena tanpa udur. Jadi di hari-hari Ramadan semalam dia niat puasa, lalu di siangnya dia berbuka puasa, tapi tidak karena udur, sakit dia ndak, perjalanan juga ndak. Nah, itu termasuk berbuka puasa tanpa adanya udur. Nah, mungkin alasannya dia lapar, kan seperti lapar biasa, karena orang puasa kan umumnya lapar tanpa udur. Dan yang tiada perintah dan yang tiada berniat pada malam dengan sengaja, ataupun ketika semalam ia tidak berniat puasa, lupa, jadi tidak berniat di bulan Ramadan, sengaja tidak berniat puasa, jadi siangnya tadi tidak puasa. Nah, maka orang yang seperti ini pun tetap wajib kodok, atau dengan lupa niat juga sama, wajib kodok. Dan wajib mengkodok puasa yang luput sebab pitam dan ridah yaitu murtad. Jadi wajib puasa sebab wajib kodok puasa sebab pitam dan ridah yaitu orang murtad, seperti keterangan yang kemarin-kemarin. Karena bahwasanya pitam itu satu bagi daripada sakit. Pitam itu satu bagi daripada sakit. Bersalahnya atau berbedanya dengan sembahyang, maka tiada wajib mengkodok yang luput daripada sebab pitam. Jadi berbeda dengan sholat. Kalau seseorang yang punya penyakit pitam tadi tidak wajib kodok sholat, tetapi wajib kodok ketika dia meninggalkan puasa. Jadi untuk puasa wajib kodok karena masyakoh atau karena kesulitan, karena masyakoh berulang-ulang padanya. Dan apabila Islam yang kafir asli, dan umpama apabila Islam yang kafir asli, jadi kemarin dia itu kafir lalu masuk Islam, maka tiada wajib atasnya mengkodok. Di orang yang kafir baru masuk Islam lalu dia puasa, jadi selama dia belum Islam tidak wajib kodok puasa.
tiada wajib atasnya mengkodok puasa yang luput di dalam masa kufurnya. Jadi selama dia mungkin masuk Islam itu umur 35 tahun, berarti 35 tahun ke bawah itu tidak wajib kodok. Dengan ijma, berdasarkan ijma atau kesepakatan dari ulama jumhur, di sebagian mayoritas ulama itu ijma tidak wajib kodok. Alasannya tidak diwajibkannya kodok orang yang baru masuk Islam supaya menggemarkan akan dia pada Islam. Jadi agar dia masuk Islam itu merasa senang, tenang, menggemarkan, jadi menyenangkan. Jadi masuk Islam bukan karena keterpaksaan dan seterusnya. Dan demikian lagi apabila balik kanak-kanak, jadi mulai balik anak-anak dan sembuh orang gila, maka tiada wajib atasnya mengkodok puasanya. Jadi kanak-kanak kalau balik maka tidak wajib mengkodok puasanya ketika sebelum balik, ataupun orang gila lalu sembuh. Nah itu juga tidak wajib mengkodok puasanya orang yang gila yang luput di dalam masa kanak-kanak dan masa gilanya. Jadi kemarin mungkin gini, usia 17 tahun seseorang tadi itu gila, lalu usia 20 tahun dia sembuh gilanya. Nah berarti ada 3 tahun, maka 3 tahun dia tidak puasa tadi tidak diwajibkan mengkodok, melainkan jika gila ia di dalam murtadnya, kecuali gila dia itu di dalam murtadnya. Maksudnya itu gini, umur 17 tahun dia murtad, lalu dia gila masuk Islam lagi umur 20 tahun, Nah kecuali yang seperti itu selama 3 tahun walaupun dia itu sembuh umur 20 tahun dia sembuh lalu masuk Islam lagi, maka wajib mengkodok puasanya. Jadi kalau dia itu gila di dalam murtadnya maka wajib mengkodok, atau di dalam yakinnya maka wajiblah atasnya mengkodok puasanya yang luput di dalam murtadnya, dan seperti yang telah terdahulu bandingan pada kitab sholat, perbedaan atau bandingan pada kitab sholat dalam kitab yang membahas tentang sholat. Jika balik kanak-kanak pada siang hari, anak-anak pada baliknya itu di siang hari, padahal dia puasa. Jadi anak-anak ketika siang hari mungkin ia tidur lalu ihtilam, mimpi basah, berarti dia tandanya balik pada siang hari, padahal ia puasa, wajiblah atasnya menyempurnakan puasanya. Jadi wajib atas biak yang baru balik tadi menyempurnakan puasa dan tiada kodok atasnya sebelum-sebelumnya. Dan jikalau balik kanak-kanak pada siang hari, jadi tidak wajib mengkodok. Jikalau balik kanak-kanak pada siang hari padahal tiada ia puasa, jadi umpama
ketika di siang hari ia tidak puasa, tetapi ia mulai balik ihtilam. Nah, ihtilam ataupun bermimpi, ihtilam seperti itu tidak wajib qadha puasanya, walaupun di siang hari itu kebetulan pas dia tidak puasa, atau sembuh orang gila, jadi pas di siang hari tersebut dia sembuh gilanya, atau Islam yang kafir, atau yang tadinya itu di siang hari itu dia masuk Islam, maka juga di hari tersebut tidak diwajibkan mengqadha puasanya. Atau Islam yang kafir pada siang hari tiada wajib atasnya mereka itu qadha. Jadi, mungkin di siang hari dia itu sembuh gilanya juga sama, karena tiada dapat masa melakukan puasanya tunai atasnya, dan tiada wajib mereka itu imsak atau menahan. Tiada wajib mereka itu imsak atau menahan pada yang ditinggal daripada hari itu. Jadi tetap tidak wajib qadha puasa, tetapi sunnah imsak. Jadi sekarang sunnah imsak bagi mereka itu dan bagi perempuan yang suci haid. Tapi sunnah imsak itu menahan diri bagi mereka. Jadi ketika ihtilam berarti mulai balik, ataupun dia sembuh dari gila, atau orang kafir masuk Islam, itu disunahkan imsak di hari tersebut. Imsak itu menahan tidak makan minum sampai maghrib, itu disunahkan. Sunnah imsak bagi mereka itu dan bagi perempuan yang suci haid pada siang hari. Jadi umpama kemarin itu haid, lalu di tengah hari mungkin kayak siang nanak dia itu lalu bersih, tidak netes lagi haidnya. Nah, itu disunahkan imsak atau menahan diri, supaya alasan menahan diri atau imsak seperti itu supaya keluar daripada khilaf orang yang mewajibkan dia. Karena ada sebagian ulama itu kalau mereka itu yang gila tadi lalu sembuh, ataupun orang yang Islam tadi orang yang murtad tadi kembali Islam di siang hari, ataupun orang yang kafir asal di siang hari mereka masuk Islam, atau yang ikhtilam di siang hari mereka itu ikhtilam, atau orang yang haid di siang hari pas kebetulan di hari tersebut itu dia netes, itu ada yang mewajibkan imsak, wajib. Ada yang mengatakan seperti itu, wajib imsak, menahan diri, tidak makan minum sampai terbit sampai tenggelamnya matahari. Ada yang mengatakan wajib, tapi dalam bahasan di sini disunahkan imsak. Jadi ada ulama yang mewajibkan. Dan demikian lagi sunnah imsak menahan diri bagi yang sakit dan yang musafir, ataupun orang yang musafir yang hilang safarnya dan sakitnya. Jadi maksudnya hilang safarnya itu ketika udah sampai ke rumah, kan sampai di tujuan kan hilang safarnya. Jadi ketika sampai di rumah hilang safarnya. Contoh mungkin dari Pontianak ke Semangut, nah ke rumah. Ketika sampai di rumah itu udah hilang safarnya. Ataupun dari
dari kampung kita itu ke Sintang, sampai ke Sintang berarti hilang safarnya. Jadi kalau di perjalanan tadi itu dia tidak puasa karena diperbolehkan tidak puasa, ketika sampai di rumah mungkin jam 11 jam 12 tetap dia kan ada diperbolehkan tidak puasa, tetapi disunahkan imsak, berarti tetap menghormati orang yang berpuasa. Jadi imsak tadi itu disunahkan. Ataupun ketika dia sembuh dari sakitnya di siang hari yang tadinya itu dia tidak puasa karena di siang hari lalu dia sehat kembali normal seperti sedia kala, nah itu juga disunahkan imsak. Kemudian daripada berbuka karena menghormati waktu, jadi disunahkan imsak tadi sampai ke waktu berbuka tadi, berbuka puasa untuk menghormati waktu. Dan wajib imsak pada bulan Ramadan, wajib menahan diri pada bulan Ramadan atas barang siapa yang berbuka puasa dengan tiada uzur. Jadi wajib imsak bagi orang yang berbuka puasa tiada uzur. Buka puasa di bulan Ramadan tanpa uzur itu malah wajib imsak, menahan diri sampai ke waktu maghrib. Dan yang lupa akan niat pada malam ataupun di malamnya dia itu lupa niat, nah itu juga malah wajib imsak. Jadi hendak makan minum sampai maghrib wajib. Dan yang zon atau berprasangka akan malam, jadi dia berprasangka waktunya itu agak malam, kemudian maka nyata siangnya, tapi setelah tahu bahwa itu agak siang, setelah itu tahu bahwa dia ternyata prasangka dia itu malam, ternyata siang. Nah seperti itu juga wajib imsak, menahan makan minum sampai matahari tenggelam. Dan yang berbuka pada hari Syak, ataupun orang yang berbuka pada hari Syak, tadi itu hari-hari sebelum Ramadan, jadi termasuk hari-hari Syak itu bulan Sya'ban pertengahan sampai ke awal Ramadan termasuk hari-hari Syak. Kemudian maka nyatalah keadaannya hari itu daripada bulan Ramadan. Jadi ternyata bukan hari Syak ataupun bukan hari Sya'ban, ternyata udah masuk Ramadan. Karena menghormati waktu, jadi wajib imsak tadi untuk menghormati waktu. Maka diketahui daripada mengkoyitkan atau mengkoyitkan wajib imsak, jadi menjadikan mengkoyitkan wajibnya imsak, menahan makan minum sampai waktu maghrib dengan bulan Ramadan, bahwa tiadalah imsak pada yang lain daripada Ramadan kecuali puasa tersebut bukan puasa Ramadan ataupun puasa qadha. Nah itu tidak wajib imsak. Jadi yang diwajibkannya imsak seperti itu tadi karena waktunya di bulan Ramadan, seperti puasa nadar dan qadha. Jadi umpama puasa nadar, nah itu kan di luar bulan Ramadan, nah itu tiada wajib imsak. Ataupun puasa qadha itu juga sama di luar bulan Ramadan. Jadi yang diwajibkannya imsak adalah yang di dalam bulan Ramadan.
Orang yang imsak atau menahan diri di dalam bulan Ramadan itu tiada ia di dalam puasa, tiada ia di dalam puasa pada syara. Jadi yang imsak tadi orang yang tidak puasa, jadi tetap wajib imsak, menahan tidak makan minum sampai matahari tenggelam. Dan jika diberi pahala ia sebab imsak itu sekalipun, maka jika mengerjakan ia di dalam imsaknya, jadi andaikan diberi pahala tadi itu karena imsaknya, bukan karena tidak puasanya, tidak makan minumnya ya, tidak karena dia tidak melakukan puasa, tapi karena imsaknya, menahan diri. Akan barang yang diteguhkan tiadalah lazim atau tidak terbiasa akan dia sesuatu jiwa pun lain daripada dosa. Sunnah sekarang, sunnah bagi orang yang berbuka puasa, sunnah bagi orang yang berbuka puasa dengan udzur, sunnah bagi orang yang berbuka puasa dengan udzur menyegerakan qadha serta berturut-turut. Jadi sunnah bagi orang yang berbuka puasa dengan udzur, jadi umpama di bulan Ramadan dia tidak berpuasa 5 hari ataupun 6 hari, nah itu disunahkan menyegerakan qadha. Jadi setelah bulan puasa, mulai bulan Syawal itu disunahkan untuk mengqadha, disegerakan mengqadha puasa supaya alasannya segera, kan disunahkan tadi supaya segera lepas zihamnya daripada keberatan, dan wajib menyegerakan qadha puasa serta berturut-turut atas orang yang berbuka puasa dengan tiada sesuatu udzur, supaya keluar ia daripada maksiat dengan segera. Umpama ketika bulan Ramadan seseorang tersebut sengaja tidak puasa, jadi berbuka puasa. Jadi ketika selesai bulan Ramadan maka wajib menyegerakan qadha. Mulai bulan Syawal dan seterusnya itu wajib menyegerakan qadha ketika kemarin di bulan puasa. Jadi ketika di bulan puasa itu tidak puasa mungkin 2 hari ataupun 3 hari karena dia tanpa udzur. Biasanya kalau tanpa udzur mungkin puasanya yang mereka berbuka tidak banyak. Lain kalau yang ada udzur, kadang-kadang yang haid itu bisa 10 hari, bisa seminggu, ataupun mungkin orang yang dalam perjalanan, nah itu juga mungkin tidak lama, itu juga disegerakan untuk mengqadha. Berbedanya kalau orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan karena tanpa udzur itu wajib menyegerakan. Tetapi kalau orang yang berbuka puasa karena adanya udzur, baik perjalanan, baik sakit ataupun haid dan seterusnya, itu sunnah menyegerakan. Kalau yang tanpa udzur itu wajib menyegerakan. Kalau orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan karena adanya sebab, adanya udzur, itu sunnah untuk disegerakan. Terus pasal pada menyatakan sunnah yang dikerjakan di dalam puasa. Jadi besok kita membahas tentang min sunanis saum, sunnah-sunnah yang dikerjakan di
ketika berpuasa tuh kita sambung hari pagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.